Hai teman-teman, selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Alur cerita hari ini dari film Baghban mengenai pasangan suami istri yang berharap dirawat oleh anak-anak mereka di masa tuanya. Tapi ternyata anak-anak mereka malah menganggap orang tuanya sebagai beban. Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Opa Raj dan Oma Pooja adalah suami istri yang udah menikah selama 40 tahun. Mereka punya 4 orang anak laki-laki, Ajay, Sanjay, Rohit, dan Karan. Mereka juga punya seorang anak asuh yang bernama Alok yang sekolah dan bekerja di luar negeri. Ajay, Sanjay, dan Rohit sudah menikah, sementara Karan masih kuliah. Ajay punya anak perempuan yang sudah mulai dewasa, dan Sanjay punya anak laki-laki yang masih sekolah. Semua anak-anak Opa Raj dan Oma Pooja udah tinggal terpisah. Mereka udah sama kehidupannya masing-masing. Tapi mereka masih suka pulang dan ngumpul kalau ada acara atau pas hari raya. Bisa dibilang keluarga besar yang harmonis. Mengingat Opa dan Oma juga masih sangat romantis satu sama lain. Cintanya nggak luntur, masih sama kayak awal mereka bersama. इतनी बड़ी हो गई बिल्कुल अपनी माँ जैसे होती जा रही हो तुम। तकिया कहाँ है? मेरा तकिया? हाँ। मेरा तकिया यहाँ है। Nah, Opa Raj ini kerja di bank, tapi beliau udah mau pensiun. Di kerjaannya beliau ini sangat dihormati, jadi rekan kerja ngasih surprise di hari terakhir Opa kerja. Saking Opa ini orang yang baik. सब के सब एक ही बात कहे जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना लगे। भैया, पापा की चिट्ठी मिली आपको? हाँ मिली। तो क्या सोचा आपने जाने के बारे में? Semua anak, mantu, dan cucu pulang semua. Opa dan Oma bahagia banget di hari spesialnya. Apalagi memang Opa dan Oma mengharapkan sesuatu dari anak-anaknya. Makanya dipanggil pulang. Anak-anak dan para mantu mikirnya Opa Raj mau bagi-bagi uang pensiun yang nilainya pasti gede banget. Makanya mereka juga semangat buat pulang. डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कहना तो चाहते थे। हम बेहद लकी हैं डैड, जो हमें आप जैसे लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले। Tapi ternyata Opa nggak punya uang pensiun. Gara-gara Opa selalu ambil pinjaman dari situ buat kebutuhan anak-anaknya. Pokoknya kalau anak-anaknya perlu sesuatu, Opa selalu nyediain. Sebenarnya bos Opa di bank udah ngingetin, nanti sulit loh kalau nggak punya pegangan pas sudah pensiun. Tapi Opa yakin nanti anak-anaknya bakal bantuin Opa. Mereka udah pada dewasa dan udah kerja, tentunya udah saatnya mereka merawat orang tuanya. Begitu pikir Opa. Kalau Oma Pooja mah ngikut aja apa kata suaminya. Opa Raj dan Oma Pooja ngumpulin anak-anaknya. Akhirnya dibukalah persoalan yang ingin disampaikan Opa ke anak-anaknya. Ya gimana ya, Opa udah pensiun dan gak punya uang lagi. Gak sanggup lagi buat bayar sewa rumah. Udah saatnya buat Opa dan Oma ikut sama anak-anaknya. Nah, siapa dari keempat anak-anaknya yang mau Opa dan Oma tinggal sama mereka? तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब, कहाँ और किसके साथ हम रहेंगे। Saat itu semua anak mantu pada kaget dan terdiam. Pupus sudah harapan bakal dapat uang pensiunan Opa. Opa dan Oma ngasih waktu buat anak-anaknya berunding. Opa dan Oma pun ninggalin mereka ke ruangan lain. Tapi kok lama banget berundingnya? Kata Oma pasti mereka lagi rebutan nih. Tapi ternyata anak mantu pada bingung. Ajay sama istrinya nggak mau kalau Opa dan Oma ikut mereka karena ekonominya lagi nggak bagus. Mereka juga harus nabung buat nanti biaya pernikahan anak gadisnya yang udah dewasa. Sanjay dan istrinya nggak mau karena mereka sama-sama kerja dan nggak ada waktu buat melayani Opa dan Oma di rumah. Rohit baru aja menikah dan ekonominya masih sulit. Sedangkan Karan masih kuliah dan hidup sendiri. Merhatiin dirinya aja nggak bisa, gimana mau merhatiin orang tua. Nggak ada dari mereka yang mau bawa Opa dan Oma buat tinggal sama mereka. Sementara mereka yakin kalau ayahnya nggak bakal mau nerima bantuan uang aja. Akhirnya mereka dapat ide agar orang tuanya nggak jadi mau tinggal sama mereka. Mereka tahu kalau Opa dan Oma nggak pernah pisah, mereka selalu berdua. Jadi mereka akan misahin orang tuanya. Satu anak bawa Opa dan satu anak lagi bawa Oma. Masing-masing kebagian 6 bulan, terus gantian. Jadi Opa dan Oma bakalan pindah-pindah. Anak-anaknya yakin Opa dan Oma bakalan menolak rencana itu. Kalaupun mereka terpaksa nerima, nggak bakal lama deh. Pasti mereka nggak tahan berpisah. हाँ, हमारे साथ आके रहेंगे। बात वहीं की वहीं खत्म। एग्जैक्टली।
Akhirnya mereka nyampein rencana itu ke Opa dan Oma. Seperti perkiraan, Opa nolak banget rencana itu. Gila aja, masa orang tuanya mau dipisahkan. Sementara meskipun Oma nggak suka sama rencana itu, tapi beliau masih positive thinking. Masih berpikiran baik kalau anak-anaknya beneran rebutan pengen bawa orang tuanya. Masing-masing pengen kebagian tinggal sama orang tuanya. Oma pun ngebujukin Opa yang lagi marah sama anak-anaknya. Oma sedih sebenarnya, tapi ya mau gimana, mereka nggak sanggup kalau hidup berdua aja di rumah ini seperti biasa lagi. Akhirnya karena Oma mohon-mohon, Opa menyerah meski masih marah. हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। बता देना कब और कहाँ जाना है। Jadi Opa ikut Sanjay dan Oma ikut Ajay. Selama Opa tinggal sama keluarga kecilnya Sanjay, beliau cuma dapat penerimaan dari cucunya Rahul. Sedangkan anak dan menantu sangat cuek sama Opa. Suatu hari Opa kenalan sama pemilik sebuah kafe di sekitaran lingkungan rumah Sanjay. Namanya Heman. Heman dan istrinya nggak punya anak dan mereka nganggap remaja-remaja yang jadi pelanggan di kafe mereka sebagai anak-anaknya. Heman juga ngenalin mereka ke Opa. Sejak itu Opa sering main ke sana. Di sana Opa menulis perasaannya gimana selama ini beliau selalu memenuhi kebutuhan serta keinginan anak-anaknya dan balasan yang beliau terima. Opa juga nulis soal perasaan cintanya kepada Oma Puja dan kesedihan yang dialaminya karena berpisah dari Oma. Sementara itu di rumah Ajay, Oma juga nggak dihormati. Oma tidur di kamar pembantu dan cucunya Payal juga nggak suka sama kehadiran Oma karena dianggap ngatur-ngatur. पायल बेटा हाँ प्लीज चुप रहिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है? Di hari ulang tahun Ajay, Oma bikinin makanan kesukaannya. Tapi Ajay keburu berangkat ke kantor, jadi Oma nyusul buat nganterin makanan itu. Tapi belum sempat ketemu, Oma dengar Ajay nelpon istrinya dan marah-marah kenapa Oma sampai bisa ke kantor. Di rumah Ajay marah ke Oma. Ajay lebih peduli sama istrinya daripada Oma. Oma sedih banget dikira mau nyaingin istrinya Ajay cuma karena mau nganterin makanan kesukaan Ajay ke kantor. तुम्हें इसका रोना तो नजर आ गया, अपनी माँ के आंसू नहीं। Suatu hari saat Pak Pos datang nganterin surat dari Oma, Rahul nabrak Opa yang lagi mau pakai kacamata. Alhasil kacamata Opa jatuh dan pecah. Sanjay nolak buat bantuin perbaiki kacamata Opa karena katanya duitnya udah dikasih buat beli sepatu Rahul. Jadinya Opa nggak bisa baca surat Oma. Opa kemudian minta bantuan di kafe buat bacain surat Oma, tapi istri Heman nggak sanggup bacain surat Oma sampai selesai karena terlalu sedih. नहीं मोटा भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। Sementara itu Rahul yang merasa bersalah kemudian diam-diam perbaikin kacamata Opa pakai duit yang harusnya dia beliin sepatu. Mengetahui itu istri Sanjay marah-marah dan nganggap anaknya udah berani bohong begitu gara-gara keberadaan Opa di rumahnya. Sementara itu Oma sering lihat dari jendela Payal diantar jemput sama pacarnya dan Oma punya firasat kalau cowok itu nggak benar. Suatu malam di hari Valentine, Payal pakai pakaian seksi dan pergi sama pacarnya. Oma sempat dengar kemana Payal pergi pas Payal lagi teleponan. Ibunya Payal juga pergi sama temen-temennya dan cuek aja sama anaknya. Ternyata habis ngerayain Valentine, Payal mau diperkaos sama pacarnya. Payal kaget dan shock banget pacarnya berani begitu. Tapi untungnya Oma datang dan menyelamatkan Payal. Pas tengah malam, Ajay dan istrinya lagi bingung kenapa Payal belum pulang juga. Tapi nggak lama Payal dan Oma pulang. Mereka kaget dan marah nuduh Oma ngajarin Payal buat pulang malam. Sejak itu Payal jadi berbalik bela Oma dan menyadari kelakuan orang tuanya ke Oma itu nggak baik. Dia pun bawa Oma ke kamarnya dan minta maaf. Sejak itu Payal jadi sayang banget ke Oma. दादी, मैं बहुत बुरी हूँ दादी। ना ना ना, 6 bulan berlalu, udah waktunya Opa dan Oma pindah tinggal sama anak selanjutnya. Sebelum berangkat, Opa nelpon Oma. Opa bilang kalau besok kereta mereka akan sama-sama transit di Vijayanagar selama beberapa menit. Di sana mereka bisa ketemuan. Opa udah pamitan sama Heman yang udah kayak saudara sendiri. Opa juga dikasih sangu tapi Opa nolak. Heman bilang anggap aja sebagai bayaran Opa yang suka bantuin pendataan keuangan di kafe yang waktu itu berantakan. Sementara itu Oma dikasih kado sama Payal yang ada tulisan Oma terbaik di sana. Opa dan Oma pun udah seneng banget akhirnya akan bisa ketemu lagi sama belahan jiwanya. हाँ बोलो बेटे। आप यहाँ फिर कभी मत आना। अभी आप जाइए, 1 मिनट भी रुके तो मैं आपको फिर जाने नहीं दूंगा। Bener aja kereta Oma berhenti di Vijayanagar.
Oma pun turun dan celingak-celinguk nyariin Opa. Opa langsung nyariin Oma dan ngeliat Oma yang lagi celingak-celinguk. Pas pandangan mereka bertemu, mereka sungguh bahagia. Di sana Opa bilang ke Oma kalau mereka nggak usah melanjutkan perjalanan, nginep dulu aja di Vijayanagar karena ternyata Vijayanagar adalah tempat mereka bulan madu dulu. Besoknya mereka jalan-jalan berdua dan jajan es krim di pinggir jalan. Waktu itu Opa ngeliat sebuah mobil yang dipajang dan keinget sama mimpinya dulu yang pengen punya mobil sendiri. Tiba-tiba datang sales mobil nawarin mobil itu ke Opa. Opa udah bilang dia nggak mau beli, cuma lihat aja. Tapi sales itu terus-terusan membujuk Opa buat nyobain mobil itu secara gratis. Akhirnya Opa mau dan nyetir mobil itu sebentar. Setelah itu salesnya nanyain lagi gimana mobilnya. Opa jawab mobilnya bagus dan jalannya juga mulus. Sales itu pun langsung narik Opa buat ngurus surat-surat buat beli mobil. Padahal Opa udah bilang kalau dia nggak mau beli dan nggak sanggup buat beli. Sales itu pun langsung marah dan ngedorong Opa. Pas itu ada orang yang bantuin Opa dan langsung manggil Opa dengan sebutan ayah. बाबूजी, आलोक, तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा. वहाँ पे कोई आपका इंतजार कर रहा है. Ternyata itu adalah Alok, anak asuh yang dulu dibantu biaya hidup dan pendidikannya oleh Opa dan Oma. Waktu itu Alok langsung ngajak Opa dan Oma ke rumahnya. Di sana istri Alok udah nungguin buat ketemu sama mertuanya. सदा सुहागन रहो. कितनी देर लगा दी मुझे अपना आशीर्वाद देने में. Sementara itu anak-anak kandung Opa dan Oma kebingungan nyariin orang tuanya karena mereka nggak sampai-sampai juga di tempat tujuan. Pas mereka mendatangi kafe, Heman yang ikut kesel sama mereka pun marahin mereka. Bisa-bisanya anak kandung memperlakukan orang tuanya nggak hormat. Mereka bukan beneran nyari orang tuanya tapi cuma pengen tahu masih hidup apa enggak. Kalaupun tahu di mana Opa dan Oma sekarang, Heman nggak bakal ngasih tahu anak-anak durhaka itu. Begitu luahan kemarahan Heman. याद रखना, तुमने अपने माँ बाप को रुलाया है, एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी. Berbeda jauh sama anak-anaknya Opa dan Oma, Alok dan istrinya sangat hormat dan sayang sama mereka. Bahkan Oma nggak dibiarin bantuin masak sama istrinya Alok. Melihat kehidupan Alok yang bahagia, Opa dan Oma ikut bahagia. Namun udah saatnya Opa dan Oma kembali ke kehidupan mereka sendiri. Alok kaget, dikiranya Opa dan Oma bakal tinggal sama dia. Istri Alok pun bilang kalau rumah mereka ini juga rumah Opa dan Oma. Meskipun terharu sama penerimaan Alok dan istrinya, Opa dan Oma tetap ingin pergi. Kembali seperti dulu hidup berdua dengan bahagia. Alok pun menerima keputusan Opa dan Oma, tapi Alok kemudian memaksa Opa dan Oma buat nerima sesuatu. Alok ternyata menghadiahkan sebuah mobil buat Opa, mobil yang diimpikan Opa. बाबूजी अभी तो आप ही का घर है. जी बाबूजी. Mereka kemudian ikut Opa dan Oma kembali ke rumah lamanya. Di sana pemilik rumah masih merawat rumah itu seperti biasa dengan harapan Opa dan Oma akan kembali lagi. Oma sempat nanya ke Opa gimana mereka akan ngerawat rumah ini sementara mereka nggak ada pemasukan. Pas banget saat itu Heman dan istrinya datang. Ternyata tulisan Opa waktu itu ketinggalan di kafe. Dan karena isinya sangat menyentuh, tulisan itu dikirim ke penerbit yang dimiliki oleh orang tua salah satu pelanggan kafe yang juga kenal sama Opa. Hasilnya sangat mengejutkan. Tulisan Opa sangat layak dijadikan buku dan udah terjual banyak dengan cepat. Bahkan udah rencana mau cetakan kedua. Opa pun menerima cek dengan nilai fantastis hasil dari penjualan buku. Sekarang Opa udah gak perlu khawatir lagi gimana memenuhi kebutuhan hidupnya dan Oma Puja. Buku Opa yang laris manis diberi nama Bagban. Buku itu bahkan sampai masuk koran. Sebuah acara pun akan diadakan oleh penerbit untuk merayakan kesuksesan buku Opa. Setelah melihat berita di koran mengenai Opa, anak-anaknya Opa ngumpul dan ngomongin gimana nih, Opa udah punya banyak uang sekarang. Mereka pun akhirnya mutusin buat minta maaf. कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो. आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो. Waktu itu Payal dan Rahul nggak mau ikut karena tahu para orang tua ini cuma mau harta aja. Mereka nggak beneran menyesal atas perlakuannya ke Oma dan Opa. Dengan pedenya anak-anak Opa datang ke acara Opa. Di sana udah ada Alok dan seluruh kenalan Opa yang tahu gimana cerita Opa sebenarnya. Melihat anak-anak dan menantu Opa datang, mereka nggak begitu menyambut. Selama acara anak-anak Opa nggak dianggap. Pas diminta, anak Opa ngasih sepatah dua patah kata buat Opa yang dipanggil adalah Alok. Padahal Ajay udah GR mau maju.
Setelah acara selesai, mereka langsung minta maaf ke Opa dan Oma, tapi Opa nggak gubris mereka sama sekali. Oma bilang beliau akan maafin anak-anaknya itu, tapi mengingat betapa sakit hatinya Opa, sebagai istri Oma nggak mau maafin mereka. Saat itu datanglah Payel dan Rahul. Opa dan Oma senang banget dan langsung meluk cucu-cucunya itu. Cerita pun berakhir. Saya pernah nonton film ini waktu masih sekolah belasan tahun yang lalu. Dulu sih nontonnya selewat aja, nggak ngerti-ngerti banget jalan ceritanya. Film ini ceritanya soal keluarga, lebih spesifiknya kehidupan orang tua. Dari cerita ini saya banyak mikir sih, apalagi di negara Wakanda ini ramai juga masalah orang tua yang ngerasa udah susah payah membesarkan anak, jadi apa yang anaknya punya sekarang dianggap punya dia juga. Anaknya harus berbakti gitulah, sampai gak rela anaknya nikah sama yang gak sesuai kriteria orang tua. Memang ya teman-teman, orang tua kita itu udah ngasih yang terbaik yang mereka bisa buat membesarkan kita. Dan mereka juga rela memprioritaskan hidup kita dulu daripada hidup mereka sendiri. Setelah jadi orang tua, hidup seseorang itu berubah banget. Bahkan seorang ibu bisa aja ngerasa kehilangan dirinya, bahkan bisa sampai stres, apalagi kalau dia gak ada dukungan. Makanya berat banget jadi orang tua. Tapi pertanyaannya, dengan pengorbanan seluar biasa itu, apakah kita jadi wajib merawat mereka di masa tuanya? Kalau saya rasa sih enggak. Karena ngerawat orang tua itu harusnya sebagai rasa bersyukur, rasa terima kasih, dan rasa sayang kepada orang yang udah menyayangi kita selama hidupnya. Jadi harusnya bukan karena wajib, tapi karena kita mau melakukannya. Gimana cerita film ini menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di Halo Cerita Film berikutnya. Dadah!